dan Smart City di Kabupaten Demak. Semoga teman-teman semua pada siang hari ini tetap sehat dan juga semangat. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya akan menyapa narasumber kita yang terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SD, yang telah bergabung bersama kami dan teman-teman yang sudah bergabung di media sosial kami, yaitu live streaming Instagram. Baik, teman-teman sekalian, kita akan memulai talk show hari ini dengan judul Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bareng mahasiswa pemikiran politik Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SD, selaku narasumber pada talk show hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmatnya, sehingga kita bisa hadir di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah juga narasumber kita telah hadir selaku bersama kita dalam ruangan ini, yaitu Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SD, selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang nantinya akan ngobrol penuh inspirasi dengan mahasiswa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya akan kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Umi Afrihah, selaku host pada talk show dengan mengusung tema peran DPRD dalam mewujudkan e-government dan Smart City di Kabupaten Demak. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Acara inti talk show ngobrol penuh inspirasi bersama mahasiswa pemikiran politik Islam IAIN Kudus. 3. Penutup. Mari kita buka acara talk show pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu talk show oleh pembicara sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang intinya akan dipandu oleh moderator. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, saya akan menyerahkan talk show ini ke moderator kita, yaitu Saudara Setio Budi Utomo dan Saudara Ahmad Ulil Absar. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama mahasiswa pemikiran politik Islam IAIN Kudus. Perkenalkan, saya Setio Budi Utomo dan rekan saya Ahmad Ulil Absar akan menjadi moderator dan menemani pada talk show siang hari ini yang dapat kita saksikan juga secara live streaming melalui Instagram. Siang hari ini telah hadir narasumber bersama kita, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SI, atau yang akrab dipanggil dengan Bapak FBS.
Langsung saja mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Sri Fahrudin Slamet SE sudah bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa menemani acara talk show dan sudah menerima kami untuk melaksanakan PPL di DPRD Kabupaten Demak. Sebelum memulai talk show, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak FBS selaku narasumber kita. Nama Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE. Tempat tanggal lahir Semarang 11 Februari 1971. Alamat Perumahan Pondok Majapahit 1 RT 02 RW 05 Blok CC 34 Bandung Rejo Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak. Riwayat pendidikan SD Negeri Plamongan Sari 2, SMP Negeri 1 Meranggen, SMA Negeri 12 Semarang, S1 STIE Semarang. Pengalaman organisasi: Ketua Ranting Desa Bandung Rejo periode 1907 sampai 2000. 2. Ketua PAC Meranggen periode 2000 sampai 2005. 3. Ketua PAC Meranggen periode 2005 sampai 2010. 4. Sekretaris DPC Perjuangan Kabupaten Demak 2010 sampai 2015. 5. Ketua DPC PTI Perjuangan Kabupaten Demak periode 2015 sampai 2019. 6. Ketua DPC PTI Perjuangan Kabupaten Demak periode 2019 sampai 2024. Pengalaman jabatan: 1. Anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2004 sampai 2006. 2. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Demak periode 2006 sampai 2009. 3. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Demak periode 2009 sampai 2014. 4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2014 sampai 2019. 5. Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2019 sampai 2024. Itulah kurikulum vitae dari beliau. Selanjutnya, Bapak FBS akan menemani ngobrol penuh inspirasi tentang peran DPRD dalam mewujudkan e-government dan smart city di Kabupaten Demak. Gambaran awal tentang tema tersebut: DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu legislasi, kedua fungsi anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Mungkin dalam tema yang kita bahas terkait pemerintahan harus memiliki pelayanan dengan sistem berbasis elektronik dengan memanfaatkan sebuah teknologi yang bisa kita sebut dengan e-government. Hal ini bisa menghasilkan sebuah kota atau kabupaten menuju smart city atau kota cerdas. Siang ini telah hadir di tengah kita Bapak FBS selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak. Selanjutnya akan ngobrol langsung dengan beliau yang akan dipandu teman kami, Ahmad Ulil Absor. Oke, terima kasih Mas Tio. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ketua DPRD Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, dan kita doakan semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari tema tersebut saya akan menjelaskan sedikit mengenai e-government dan smart city. E-government ini berfokus pada inisiatif supaya teknologi lebih berkualitas dan efisien. Sedangkan smart city mencakup administrasi pemerintahan dari yang kami ketahui e-government dan smart city. Ada 3 pertanyaan Bapak kita bisa urutkan. Yang pertama, apa sih peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak? Yang kedua,
bagaimana kebijakan DPRD dalam mewujudkan e-government menuju ke Smart City. Yang terakhir, bagaimana pandangan Bapak tentang Kabupaten Demak ini menuju ke Smart City? Monggo Bapak bisa menjawab pertanyaannya. Ya, matur nuwun Mas. Ini mohon izin tak lepas ya. Ngomong begini ora cetha. Terima kasih sekali atas kepercayaan rekan-rekan mahasiswa IAIN Kudus. Salam sehat semuanya untuk adik-adik mahasiswa IAIN Kudus, dan alhamdulillah sudah ada yang PPL di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Terima kasih Mas, peran DPRD dalam mewujudkan e-government dan Smart City di Kabupaten Demak. Sesuai dengan fungsi yang tadi sudah disebutkan bahwa DPRD ini mempunyai 3 fungsi, yaitu terkait dengan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam kondisi yang sekarang, bagaimana COVID-19 ini memang kita harus bisa beradaptasi, Mas. Salah satu diantaranya ya dengan teknologi. Jadi diawali mungkin di medsos dunia maya. Jadi anak-anak muda ini kan untuk sekarang senangnya ada di medsos gitu. Jadi mungkin secara real ketemu dengan kawan-kawan untuk saat ini agak kesulitan karena kita harus menjaga prokes. Bagaimana ini kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, salah satu bagaimana kita bisa tetap berinteraksi adalah dengan teknologi informasi. Artinya bahwa e-government sebenarnya digagas untuk mempermudah dan menghemat terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan tata kelola pemerintahan. Artinya bahwa e-government ini bagaimana kita menggunakan teknologi sehingga nanti dicapai efektif, efisien, penghematan. Katakanlah kalau sekarang ini kita bekerja dengan kertas, ini kertas akan tersingkir, pena pun akan tersingkir. Nah, sehingga penghematan di sana akan terjadi. Nah, fungsi kita apa? Fungsi kita pastinya terkait dengan kebijakan dan anggaran, yaitu peraturan dan anggaran. Bagaimana kita mendukung pemerintah ini sesuai dengan fungsi kita, yaitu bagaimana menganggarkan terkait dengan teknologi informasi. Karena kalau tidak didukung dengan itu, e-government dan Smart City ya nonsen. Sehingga bagaimana Kabupaten Demak ini sudah ada fiber optik, Mas, sehingga di sini internet bisa murah. Nah, ini yang harus kita prioritaskan. Mungkin di Kabupaten Demak ini terkait dengan FO ini masih ada di Kecamatan Demak Kota saja. Jadi Demak ini terdiri dari 14 kecamatan dan 249 desa dan kelurahan. Ada 6 kelurahan. Sehingga bagaimana Kabupaten Demak ini bisa terintegrasi terkait dengan adanya internet, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses internet. Nah, kenapa e-government dan Smart City ini sudah dicanangkan oleh Kabupaten Demak? Ya ini mungkin mengawali dulu, Mas. Jadi bagaimana mungkin pemangku kebijakan di Kabupaten Demak ini bisa berintegrasi dengan baik. Artinya pemerintah kabupaten dan pemerintah desa ini terkait dengan hubungan birokrasi bisa lebih cepat. Contoh soal
ini terkait dengan pengajuan proposal untuk dana desa. Ini mestinya bisa menggunakan teknologi informasi, tidak manual, sehingga ketika proposal itu diajukan dalam sehari ini bisa selesai, jadi efektif. Coba bandingkan kalau itu secara manual, ditulis di kertas, diajukan di kecamatan, terus ke kabupaten. Ini kan perlu waktu yang agak panjang, sehingga kami mendorong kepada pemerintah kabupaten terkait dengan e-government ini harus dimaksimalkan. Artinya tujuan dari e-government apa? Ini yang harus diselesaikan, sehingga ke depan fiber optik ini bisa melingkari semua kawasan yang ada di Kabupaten Demak. Karena kita juga sudah ada perdanya SPBE, sistem pembayaran berbasis elektronik. Nah, ini kebijakan terkait dengan e-government sudah didukung oleh peraturan daerah yang ada. Dan untuk menuju smart city, mestinya ini kan kemudahan ya, kemudahan mengakses masyarakat dengan pemerintah kabupaten ataupun yang lain, bisnis dengan pemerintahan, sehingga semuanya bisa berjalan cepat dan efektif. Di sini nanti terkait dengan pemberantasan korupsi juga masuk, karena jangkauan ke depan bagaimana cashless money ini bisa berjalan. Artinya kalau cashless money ini bisa berjalan, orang korupsi ini akan cepat ketahuan. Jadi siapa, gajinya berapa, dari rumah ke kantor ini pengeluarannya berapa bisa tercatat dengan jelas, karena pembayarannya dengan cashless, tidak uang yang seperti sekarang, uang kertas ataupun uang logam. Di sana bisa dilihat nanti tabungannya berapa. Nah, ini kan menuju ke sana, menuju daerah yang bebas korupsi juga. Jadi dengan adanya smart city, e-government dan smart city, ya tujuannya itu tadi untuk memudahkan mengakses baik masyarakat ataupun pebisnis, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Artinya ketika kita nyari KTP, katakanlah ini perlu waktu berapa jam atau berapa hari, sehingga itu ditetapkan pemerintah. Ketika kita mengakses KTP, ya pastinya akan sesuai dengan waktu yang dijadikan standar pelayanan minimum. Mungkin itu Mas jawaban dari kami. Mungkin bisa dilanjut, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan penjelasannya yang Bapak berikan. Semoga kami dapat mengambil pelajaran serta bisa menambah wawasan, khususnya untuk mahasiswa yang PPL di DPRD Kabupaten Demak ini. Selanjutnya saya berikan Mas Tio, monggo. Baik, terima kasih. Nah, itulah obrolan kita dengan Bapak FBS. Nah, Pak, di sini saya juga akan menanyakan Pak tentang pandangan nih Pak, pandangan buat Bapak tentang Kabupaten Demak menuju Smart City. Ini apa saja sih Pak untuk pandangannya ke depannya gitu. Terima kasih Pak. Iya, matur nuwun Mas. Yang perlu dipersiapkan ini adalah infrastruktur. Artinya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Kabupaten Demak ini masih butuh fiber optik, karena fiber optik ini untuk memudahkan dan membuat internet murah sehingga semuanya bisa mengakses. Dan Kabupaten Demak ini
baru ada FO ini hanya di Kecamatan Demak Kota. Jadi 13 kecamatan belum ada. Sehingga ini bagaimana kita bisa menarik investasi terkait dengan fiber optik ini. Kalau harus dibiayai oleh APBD ini sangat besar, ini mahal. Jadi tidak bisa serta-merta serentak di 14 kecamatan kalau dengan biaya APBD. Pastinya nanti kita akan koordinasikan dengan pemerintah kabupaten bagaimana fiber optik ini bisa ada, tapi Kabupaten Demak tidak mengeluarkan biaya yang besar, yaitu dengan cara kita mengundang investor. Nah, di situ ada beberapa investor sehingga 13 kecamatan atau 14 kecamatan, karena Demak Kota belum seluruhnya juga terintegrasi dengan FO, sehingga kami berharap ada beberapa investor yang mau menanamkan modal di fiber optik untuk Kabupaten Demak. Harapannya kita hanya itu. Kalau kita mengandalkan APBD itu mungkin akan selesai ya kita buat per tahun. Artinya kalau 1 tahun selesai ya tidak akan bisa, paling tidak 5 tahun selesai untuk 14 kecamatan, karena memang FO ini sangat mahal. Yang kedua, terkait Kabupaten Demak, ya bagaimana kita berkomitmen e-government dan smart city ini agar segera terwujud. Artinya integrasi antar OPD ini harus segera diintegrasikan, sehingga ketika ada warga ataupun kami sebagai pengawas melihat terkait dengan penyerapan anggaran yang ada di Pemkab, mungkin di OPD per game begitu, ya pastinya kita tinggal klik, oh untuk bulan Agustus ini penyerapan di per game sekian persen. Artinya bahwa penyerapan ini sudah sesuai dengan perencanaan apa belum, kita nanti bisa mengingatkan terkait dengan fungsi kita ada di pengawasan. Mungkin itu Mas jawaban kami. Baik Pak, terima kasih. Nah itulah kita sudah mengobrol tentang peran DPRD dalam mewujudkan e-government dan smart city di Kabupaten Demak. Nah obrolan kita di siang ini, hal yang dapat kita pelajari dan untuk memotivasi kita semua, yang pertama sebagai e-government itu untuk mempermudahkan koordinasi tata kelola pemerintahan dengan salah satunya menggunakan teknologi yang mana bisa menjadikan hemat pada sebuah anggaran. Nah selain itu juga untuk memudahkan akses untuk masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa ini harus paham bagaimana cara melaksanakan e-government dan smart city. Mungkin itu dari saya, rasa cukup untuk ngobrol santai dengan Pak EPS. Pada ngobrol penuh inspirasi bersama mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Apabila ada salah kata, kami selaku moderator mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak yang sudah menemani kita pada talk show kali ini. Saya Setio Budi Utomo dan rekan saya Ahmad Ulila Besar, kami pamit undur diri dalam acara talk show ini. Baik, acara saya kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator,
serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar talk show dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak manfaat yang didapatkan. Saya, mewakili dari mahasiswa PPL di DPRD Kabupaten Demak yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk berfoto bersama. Kami persilahkan. Mohon berkenan Bapak Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Demak untuk berfoto bersama. Kami persilahkan. Di atas, yang di atas ada izin 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2 1, 2. Oke, ampun. Teng teng